Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang selalu diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kondisi sekarang ini kondisi corona atau COVID-19, mudah-mudahan kita tetap sehat. Adapun pembelajaran kita yaitu pelajaran 5 dengan judul keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu kejujuran dan kasih sayang. Nabi Muhammad yaitu diberi gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khotamul Anbiya, yang artinya penutup para nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Gelar Al-Amin diperoleh dari kisah peletakan Hajar Aswad yang mengalami perselisihan antara bangsa Quraisy. Nabi Muhammad lah yang mendamaikan perselisihan itu. Kemudian yang kedua, nampakkan di samping Al-Amin dapat dipercaya, yang kedua adalah kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Rasulullah sangat sayang terhadap keluarga dan orang sekitarnya. Pada zaman jahiliyah penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad SAW menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf. Setelah Fatimah dewasa dan menikah dan dikarunia anak, Rasulullah juga menyayangi cucunya bernama Hasan dan Husain. Kemudian pelajaran kita adalah sahabat Rasulullah. Yang pertama bernama Abu Bakar As-Siddiq, ini khalifah yang pertama. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Dari khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq ini yang harus kita teladani banyak sekali. Di antaranya beliau memiliki perilaku terpuji dan pandai menjaga kehormatan. Biarpun beliau sudah menjadi khalifah, tapi dia tetap berakhlak terpuji, masih mau membantu orang susah ataupun rakyat. Yang kedua, paling banyak mengidakwah Rasulullah. Kemanapun Rasulullah, beliau selalu mengikuti dalam susah dan senang untuk dakwah Islam. Ketiga, senantiasa memegang amanah dan memikul tanggung jawab. Dia selalu menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, sabar. Beliau sangat sabar untuk menemani Rasulullah untuk menyampaikan dakwah Islam. Kemudian yang kelima, berjiwa sosial, selalu memperhatikan rakyatnya. Kemudian yang kedua, khalifah Umar bin Khattab. Perilaku yang dapat kita ambil, kita contoh dari Umar bin Khattab. Dia seorang pemberani. Setelah dia masuk Islam, Islam itu didakwahkan secara terang-terangan. Sebelumnya adalah secara sembunyi-sembunyi. Begitulah pemberaninya Umar bin Khattab. Yang kedua, senantiasa hidup sederhana walaupun dia seorang khalifah. Dia tidak memiliki baju kebesaran, tidak memiliki istana. Begitulah dia hidup sederhana. Yang ketiga, dia menyayangi fakir miskin. Setiap malam dia selalu ronda, mengawasi rakyatnya, siapa yang rakyatnya yang susah, yang tidak makan. Suatu ketika dia menjumpai fakir miskin dan dia sendiri yang membawa makanannya. Kemudian dia yang keempat, seorang yang cerdas dalam berpikir. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Perilaku ataupun keteladanan yang dapat kita ambil dari Utsman bin Affan. Yang pertama, seorang khalifah yang merupakan saudagar kaya yang sangat dermawan. Biarpun dia kaya banyak harta, dia sangat pemurah yang disebut dengan dermawan. Yang kedua, seorang ahli ekonomi yang terkenal dengan kekayaan yang melimpah ruah. Dia seorang yang pandai dalam ekonomi dan dia memperoleh keberhasilan. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Dia dapat memimpin dengan sebaik-baiknya.
Yang keempat, memiliki jiwa sosial yang tinggi. Beliau tidak segan-segan untuk mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat. Khalifah yang terakhir yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, perilaku yang harus kita teladani, yang kita contohi dari beliau adalah dia seorang yang amanah dan jujur. Yang kedua, pemberani dan gigih. Yang ketiga, sederhana. Yang keempat, adil. Dari keteladanan Nabi Muhammad dan sahabat, kesimpulan ataupun rangkuman yang dapat kita ambil adalah: pertama, Nabi Muhammad SAW memperoleh gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Beliau mendapat gelar tersebut karena sikap jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya, ajaran yang disampaikan beliau untuk kebaikan manusia hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, Abu Bakar memiliki sifat lemah lembut, sabar, pantang menyerah, berwibawa, dermawan, adil, dan bijaksana. Yang keempat, Umar bin Khattab memiliki sifat cerdas, tegas, dan pemberani, bermusyawarah, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Yang kelima, Utsman bin Affan memiliki sifat santun, sabar, dermawan, adil, sederhana, dan sangat soleh. Yang keenam, Ali bin Abi Thalib memiliki sifat tegas, cerdas, adil, pandai, sabar, dan tabah. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat kita ambil keteladanan dari Nabi Muhammad dan para sahabat, sehingga kita dapat melakukan akhlak yang baik di dunia dan di ridha Allah, kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Banyak maaf, terima kasih atas perhatian anak bapak semuanya. Mudah-mudahan bisa ini dipelajari dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.